Putusan nomor 28 PUU 24 2026 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Bernita Matondang dan Fendi Setiawan memberi kuasa kepada Siko Leonard Jagardo Simanjuntak dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon, membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, kedudukan hukum pemohon, para pemohon memiliki kedudukan hukum, pokok permohonan, paragraf 3.8 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa persoalan konstitusi yang harus dijawab oleh mahkamah pada pokoknya adalah apakah frasa merugikan keuangan negara dalam norma pasal 603 dan pasal 6044 Undang-Undang 1 2023 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa ketentuan norma pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang 1 2023 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Hal ini tampak pada dicantumkannya ketentuan norma pasal 603 dan 604 Undang-Undang 1 2023 dalam bab 35 tindak pidana khusus bagian ketiga tindak pidana korupsi yang merupakan kodifikasi dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam norma pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, mahkamah telah beberapa kali memutus atau memiliki pendirian berkenaan dengan pengujian norma pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dan terakhir, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 142 2024. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada putusan-putusan mahkamah dimaksud dan dikarenakan unsur-unsur delik dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam norma pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang 1 2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku adalah sama dengan norma pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Maka beberapa pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya berkaitan dengan norma pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor juga berlaku mutatis mutandis dalam mempertimbangkan permohonan aku. Dikarenakan hingga saat ini mahkamah belum ada alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya. Bahwa para pemohon mendalilkan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa merugikan keuangan negara dalam norma pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang 1 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik material, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Artinya, kerugian negara tersebut sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang. Konsepsi demikian memiliki persamaan dengan penjelasan pasal 603 Undang-Undang 1 2023 yang memberikan pengertian bahwa merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Oleh karena itu, dengan mengacu pada penjelasan pasal 603 Undang-Undang 1 2023, maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, sebagaimana dimandatkan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Kewenangan BPK untuk menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara dimaksud memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum atas tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang 1 2023 sebagai implikasi dari perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 142 dan seterusnya 2024. Berkaitan dengan ketentuan norma pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang 1 2003 memposisikan hukum pidana sebagai premium remedium dan bukan ultimum remedium. Terhadap dalil para pemohon tersebut menurut Mahkamah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi, begitupun dengan penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana. Hal ini ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 dan seterusnya 2016. Dan seterusnya dianggap diucapkan. Adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 30 2014 diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi. Kemudian apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung unsur-unsur yang termasuk dalam ranah pidana untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut diselesaikan melalui proses pidana. Sehingga sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam norma pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang 1 2023 tetap merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Sehingga dalil para pemohon yang menyatakan norma pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang 1 2003 memposisikan hukum pidana sebagai premium remedium dan bukan ultimum remedium adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon mendalilkan pasal 603 dan 604 Undang-Undang 1 2023 khususnya terkait dengan penentuan unsur merugikan keuangan negara yang hanya dirujuk pada hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan dalil para pemohon aku, menurut Mahkamah, dalam tindak pidana korupsi diperlukan pembuktian terhadap mens rea atau kehendak atau niat jahat. Adapun Mahkamah telah pula mempertimbangkan mengenai ketiadaan unsur kehendak atau niat jahat atau mens rea terhadap pelaku tindak pidana yang diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam norma pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor ataupun dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam norma pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma pasal 2 ayat 1 dan norma pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 142 dan seterusnya 2024 antara lain menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Penilaian terhadap ada tidaknya mens rea dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan. Jika seseorang tidak terbukti memiliki itikat tidak baik atau kehendak atau niat jahat dalam tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka yang bersangkutan tidak akan dijatuhi pidana atas dakwaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, sifat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk memidana orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, selama tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikat tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa meskipun berkenaan dengan frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma pasal 603 dan norma pasal 604 Undang-Undang 1 2023 yang juga terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Mahkamah telah berpendirian sebagaimana diuraikan di atas, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 142 dan seterusnya 2024, Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena Mahkamah telah berkesimpulan bahwa jika berkenaan dengan norma pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor terdapat permasalahan dan diperlukan pengkajian secara komprehensif,
Oleh karena hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, maka berkenaan dengan frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang merupakan bagian dari norma pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang 1 2023 yang memiliki makna yang sama dengan frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, termasuk dalam hal ini jika terdapat tafsir yang tidak tunggal. Hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang pula untuk merumuskannya. Paragraf 3.13, 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dan dapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 9 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 bulan Maret tahun 2026 selesai diucapkan pukul 10:37 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.